Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Prime Time Talk. Saya akan langsung menyapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Pak John dari Manado. Selamat malam, Pak John. Ya, selamat malam, Mbak. Iya, silahkan mau memberikan komentar atau pertanyaan? Komentar. Iya, silahkan. Ya, yang pertama saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bung Refli sama Bung Reza. Ini kayaknya akhir-akhir ini rakyat publik disakiti oleh kebijakan-kebijakan yang non produktif yang dikeluarkan oleh lembaga tinggi negara. Ini kan dengan kebijakan ini kayaknya privilege anggota DPR itu sungguh luar biasa. Dan kayaknya DPR semakin menikmati keistimewaan sementara rakyat menderita dengan kondisi saat ini. Tapi ada angin segar sebetulnya yang kedua, bahwa dari sisi penjelasan Bung Refli, saya sepakat karena tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang khusus. Sehingga bisa diterjemahkan dari sisi hukum ketatanegaraan bahwa yang dikeluarkan oleh MK itu tidak berlaku ketika anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi keputusan ini dicermati oleh rakyat kebanyakan, ini menyakiti hati publik. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak John untuk komentarnya. Saya ke Mas Refli. Mas Refli, memang yang harus diluruskan adalah pemahaman dari masyarakat kemudian yang berpikir. Saya khawatir mispersepsi karena tidak baca secara lengkap pasal itu. Kalau dia baca pasal 3-nya, lalu kemudian 30 hari itu mestinya ya tidak ada persoalan. Tapi memang kemudian ada ketidakpastian hukum mengenai jangka waktu 30 hari itu. Jangka waktu 30 hari di 245 ayat 2 itu kan mengacu kepada ayat 1-nya di mana izin MKD kalau tidak diberikan 30 hari go ahead kan begitu. Nah, sekarang izin presiden tidak diberikan, apakah 30 hari go ahead juga apa enggak? Nah, ini masih misterius menurut saya dan susahnya MK tidak mengatakan apa-apa di situ di dalam putusannya. Pertama, yang kedua, saya sebenarnya mengamini apa yang dikatakan tadi ya Bung Riza. Kenapa? Memang ada inkonsistensi saya rasakan antara putusan MK saat ini dengan putusan 2012 yang dalam putusan itu sendiri dibahas sedemikian rupa mengenai izin ya terhadap kepala daerah yang dijadikan tersangka penyidikan terhadap kepala daerah. MK pada waktu itu mengatakan untuk penyelidikan dan penyidikan tidak perlu izin presiden. Karena walaupun kepala daerah itu adalah pejabat, juga pemimpin daerah dan lain sebagainya, tapi dia adalah seorang warga negara. Dan sebagai seorang warga negara berlaku yang namanya equality before the law. Tapi ini kok berbeda jadinya untuk anggota DPR. Bahkan dalam putusannya MK meluaskan tidak hanya DPR, DPD, MPR, DPRD provinsi, bahkan DPRD kabupaten kota. Nah, sehingga yang saya khawatirkan adalah euforia ini berpikir mereka bahwa kalau mereka diperiksa harus izin dulu, padahal untuk kasus korupsi tidak perlu. Kan begitu. Kalau Anda boleh menduga-duga, kemudian apa kira-kira yang menjadi dasar berpikirnya MK 2012 kemudian kepala daerah itu langsung saja diperiksa, tetapi 2015 tiba-tiba anggota DPR harus minta izin presiden? Ya, kalau saya lihat mungkin rezim orangnya yang berbeda. Kita tahu periodisasi MK itu pertama 2003 sampai 2008, itu periode pertama. 2008 sampai 2013 itu periode kedua. Nah, 2013 sampai 2018 periode ketiga. Memang dalam 3 periode itu ada yang crossing ya. Ada misalnya ada beberapa orang yang masuknya sudah sejak 2012 seperti Bu Maria Farida. Misalnya ini kan crossing jadinya. Dan ingat Bu Maria Farida dalam konteks DPD itu ya. Nah, ada yang crossing, ada yang masuk kembali misalnya. Nah, bisa jadi karena ini orang-orangnya mayoritas baru, cara berpikirnya juga baru. Tapi konon katanya sudah diputuskan 2014 November. Tapi 2014 itu rezim yang berbeda juga. Iya, itu masih Paham dan Zulfa. Rezim yang berbeda. Karena kan saya katakan tadi kan rezimnya 2013 itu rezim yang berbeda. Walaupun kita tahu Paham dan Zulfa sudah masuk sejak tahun 2010 sesungguhnya. Kalau kemudian argumentasi mereka adalah supaya ada sistem check and balance. Jadi kemudian menyerahkan izin itu ke presiden dari eksekutif kemudian untuk bisa memberi izin kepada legislatif yang padahal sebenarnya legislatif fungsinya ada pengawasan kepada eksekutif. Ya, saya nggak habis pikir kok sistem check and balance, di mana check and balance-nya? Kenapa? Karena yang menjadikan tersangka itu bisa jadi eksekutif juga ya. Kan kalau kepolisian kejaksaan jelas di bawah eksekutif. Lalu KPK memang mandiri tapi eksekutif juga sesungguhnya. Lalu kemudian check and balance-nya di mana? Padahal kalau kita bicara tentang teori and check and balance kan antara kewenangan legislatif, yudikatif ya
dan kemudian eksekutif. Dan yudikatif itu MK dan MA, bukan kepolisian dan kejaksaan. Karena kepolisian dan kejaksaan itu eksekutif juga sesungguhnya. Jadi kalau masuk teori check and balance, saya merasa nggak tepat. Kecuali kita menggunakan istilah check and balance secara umum. Seperti kita mengatakan check and recheck, ya kan? Double check dan lain sebagainya. Tapi kalau by theory, ya nggak tepat teori check and balance. Karena itu saling cek dan saling imbangi, ya, check and balance itu di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Nah, dalam hal ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di sini saya tidak melihat check and balance-nya di mana. Oke, baik. Kita coba ke Mas Riza lagi. Mas Riza, kira-kira apa yang akan dilakukan mungkin Gerindra? Saya akan bertanya secara khusus Gerindra terhadap ini, terhadap putusan MK ini, apakah akan ada sesuatu yang dilakukan di parlemen? Ya, jadi saya kira yang pertama, halo. Iya, silakan. Karena ini sudah menjadi keputusan MK, kan sudah tidak bisa digagut-gugat. Itu kan aturan konstitusinya sudah begitu, ya kan? Iya. Kita tidak ada pilihan, harus menghormati dan menghargai keputusan itu. Yang kedua, saya kira bagi anggota DPR, apalagi bagi fraksi Gerindra, saya kira bisa menjadi teladan. Artinya ketika ada masalah, ya bisa saja, tidak perlu, ya kan, meminta persetujuan presiden umpamanya. Kan bisa saja tanya Mas Refli itu secara hukum. Artinya yang bersangkutan, umpamanya saya ada permasalahan, saya tidak minta persetujuan presiden, saya justru datang katakanlah ke Mabes Polri, oh ini saya diduga melakukan tindak pidana apa, katakanlah begitu kan. Saya menyerahkan diri untuk segera diperiksa kan gitu, karena saya merasa tidak bersalah umpamanya. Saya kira itu bisa dilakukan tanpa harus meminta persetujuan. Coba nanti Mas Refli, saya kira itu bisa dilakukan. Artinya bahwa sekalipun keputusan MK telah diputuskan, tidak serta-merta anggota Dewan menggunakan kekhususan ini atau malah berlindung di balik kekhususan ini. Justru anggota Dewan yang terhormat memberi teladan pada masyarakat untuk tidak menggunakan hak-hak yang diberikan ini, tapi menjadikan ini sebagai sebuah kewajiban sebagai warga bangsa, wakil rakyat, untuk dengan segera inisiatif pribadi, kesadaran sendiri datang ke aparat hukum, penegak hukum apabila diduga ada kasus-kasus yang melibatkan dirinya. Mas Riza, pertanyaannya bagaimana memastikan bahwa kemudian mereka akan berjiwa sebesar itu ketika tersangkut kasus? Loh, itu kan polisi tahu kan kalau kita ada masalah, kan orang lapor kepada Mabes Polri. Kemudian Mabes Polri kan menyampaikan, kan kita tahu. Kalau anggota Dewan itu ya mohon maaf pasti terpublikasi secara luas. Jadi tidak perlu anggota Dewan menunggu apalagi meminta persetujuan presiden. Dengan kesadarannya datang saja menyampaikan kepada katakanlah Mabes Polri, saya diduga terlibat ini, saya siap untuk segera diperiksa. Itu sekira satu-satu teladan gitu. Nah, yang kedua bagi presiden ya kan supaya tidak menjadi beban, presiden bisa menyampaikan kepada publik setelah diumumkan ini bahwa presiden tidak akan menghalangi atau dengan bahasa lain akan memberikan izin seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum apabila meminta persetujuan presiden gitu. Sampaikan di muka sebelum ada kejadian. Jadi anggota Dewan tahu kalau orang presiden disetujui begitu loh. Oke, baik. Yang ketiga. Baik, Mas Riza, saya tanya dulu ke Mas Refli, ada komentar tentang pernyataan dari Mas Riza? Iya, izin presiden itu adalah sebenarnya kan prosedur ya, hak ya. Tetapi betul, kalau seandainya memang tidak mau menggunakannya, tidak ada masalah juga. Sebagai contoh misalnya, Pak Mahfud konon pernah mengatakan dia datang ke Mabes Polri untuk minta diperiksa. Ya, tapi tentu pada waktu itu statusnya bukan sebagai tersangka ya. Saya tidak tahu apakah nanti ada anggota DPR yang dijadikan tersangka tiba-tiba dia minta periksa ya. Ya kalau dia tidak bersalah saya kira berani ya. Tapi kalau dia bersalah biasanya pasti berlindung di balik birokrasi ini. Nah, karena itu menurut saya memang harus ada komitmen presiden untuk kemudian memang mempermudah birokrasi perizinan itu. Tetapi sekali lagi, birokrasi ini walaupun kita bilang permudah dengan suara begitu, tetapi kan tetap
ada wujudnya. Iya. Kan wujudnya izin itu adalah surat yang harus iya. ditandatangani. Nah, kita tahu bahwa setiap hari presiden menandatangani berapa Banyak surat. sekali surat. Ya. Lalu kemudian belum tentu juga menterinya berani atau misalnya stafnya atau siapapun yang menyodorkan untuk tanda tangan lagi misalnya. Nah, ini menjadi persoalan. Karena itu menurut saya ya kenapa MK tidak kembali saja pada putusan sebelumnya ya yang 2012 di mana untuk penyelidikan dan penyidikan tidak perlu izin. Oke, kalau sekarang statusnya adalah sudah final and binding, tidak bisa kita tidak bisa mengutak-atik lagi. Apa pilihan lainnya? Apa yang kemudian bisa dilakukan di DPR? Ya, sebenarnya gini, memang ini agak problematik ya. Problematiknya begini, apakah putusan MK yang sudah mengatakan A itu bisa dianulir lagi dengan legislasi baru, kan begitu? Karena legislasi baru itu menurut saya tetap dibutuhkan karena dalam konteks Undang-Undang MD3 sudah ada putusan tentang DPD kan yang membatalkan beberapa pasal dan kemudian mekanisme pembahasan RUU itu seharusnya berubah drastis dengan putusan itu dan putusan sebelumnya. Karena itu bisa saja kemudian ini ya dimaknai lagi misalnya birokrasi perizinannya itu tidak lagi menghidupkan MKD karena MKD sudah dihabiskan, sudah dihilangkan oleh MK. Tapi birokrasi izin presiden dihilangkan juga, nah, itu boleh. Karena MK kan tidak mengatakan bahwa tidak boleh izin itu adalah inkonstitusional. Yang inkonstitusional adalah izin dari MKD karena dianggap ada conflict of interest. Nah, bisa saja dengan legislasi baru ya menyatakan tidak perlu izin. Nah, misalnya jadi apa yang diinginkan Mas Riza terpenuhi nantinya begitu. Mas Riza kira-kira akan bisa seperti itu tidak Mas Riza? Apapun memang yang diperbuat oleh anggota DPR itu kan kecenderungannya negatif di mata masyarakat secara umum. Justru sekarang dengan demikian ini harus menjadi introspeksi dan koreksi bagi anggota dewan siapapun dia, dari partai manapun ke dia. Dalam suasana bangsa yang seperti ini, saya kira memang semua anggota dewan harus berjuang, berusaha untuk memperbaiki citranya. Tentu juga dengan cara meningkatkan kinerja. Hal-hal yang seperti ini putusan MK, saya kira menjadi pintu masuk juga bagi Dewan, apalagi ini masalah hukum kan, harus menjadi teladan bagi anggota Dewan. Namun yang keempat yang penting Mbak, tadi ingin saya sampaikan bahwa mungkin Mas Refil bisa menjabarkan, saya pribadi melihat banyak sekali keputusan MK yang menurut saya keluar dari konteks gitu. MK itu setahu saya hanya melihat, membandingkan apakah undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang 45, itu saja yang saya tahu kewenangan MK. Nah sejauh ini ya kan hitam putihnya MK tidak melihat dari segi kultural, sosial, psikologi dan visi ke depan. Ini saya kira penting harus kita pelajari ke depan. Bahasa saya kita perlu mereformasi MK. Dari setiap rezim MK, kalau kita ingin jujur, ya Mas Revi tolong dijabarkan, ada keputusan-keputusan yang kontroversi, yang berbeda, yang menurut saya keluar dari konteks daripada tugas fungsi MK sendiri. Jadi saya menawarkan bahwa kita perlu mereformasi, karena keputusan MK ini final dan mengikat. Oke, baik. Jadi yang mau direformasi adalah jangan sampai putusan MK final dan mengikat begitu, Mas Riza? Bukan final tidak mengikat. Atau reformasi MK-nya? Jangan sampai putus MK ini ya memutuskan sesuatu justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Mas Riza untuk waktunya bersama Prime Time Talk. Dan pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali usai jeda komersial berikut.